Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Para pedagang di kota Yulan sebagian besar beroperasi di kota dalam. Begitu Lo Feng meninggalkan rumah goanya, ia langsung menuju sebuah rumah dagang besar tak jauh dari sana. Begitu masuk, ia sedikit tertegun. Ruangannya luas, bahkan terlalu luas, dengan puluhan ruang independen. Masing-masing menampilkan sisa-sisa kehidupan primordial tingkat rendah. Cahaya formasi memantul-mantul di dinding, membuat seluruh tempat terasa seperti museum kuno, sekaligus pasar para dewa. Tamu yang terhormat, seorang petugas langsung mendekat dengan senyum profesional. Aku lihat-lihat dulu, kata Lo Feng dengan santai. Ia tak terburu-buru. Hari ini ia hanya ingin meninjau keadaan kota. Petugas itu mengangguk hormat. Tentu, tempat kami khusus menjual sisa-sisa kehidupan primordial tingkat rendah, cocok untuk wawasan kultivasi, pemurnian artefak, alkimia, pemurnian tubuh, bahkan ada potongan khusus untuk mengekstraksi garis keturunan primordial yang lengkap. Lo Feng berjalan perlahan, matanya menyapu setiap ruang. Mata biometrik kehancuran miliknya sudah aktif sejak awal. Lumayan banyak juga, gumam Lo Feng. Total ada 11.341 jenis sisa. Lanjut sang petugas, kami mengumpulkan lebih dari 70% spesies primordial tingkat rendah dari seluruh alam suci 9 sungai. Lo Feng hanya mengangguk kecil. Ia tetap tenang, tapi dalam hatinya kagum juga. Potongan binatang luar angkasa pemakan awan hitam, kehidupan primordial bawaan tipe binatang angkasa pemakan awan hitam. Di tahap awal Kaisar Dewa sudah termasuk lemah, ujar Lo Feng sambil menatap papan informasi. Di toko itu juga ada 12 potongannya, seperti sisik, tulang, darah, cakar, bahkan garis keturunan yang sudah dimurnikan. Harga-harganya bervariasi. Sisik dan darah 100-500 kristal primordial, cakar utuh dan urat utama 20.000 kristal primordial, inti kehidupan lengkap 100.000 kristal primordial. Inti kehidupan yang masih utuh. Lo Feng mengangkat alis. Jarang sekali ada yang selamat saat makhluk itu dihabisi. Petugas tersenyum tipis. Karena itu ini sangatlah mahal. Dijual begitu saja luar biasa. Lo Feng menghela napas dalam hati. Ini dunia para kultivator yang ingin menembus batas sangkar kehidupan. Tak heran kehidupan primordial bawaan dibongkar dan dijual sepotong-potong. Ia terus berkeliling dari satu toko ke toko lain. Para petugas sangat ramah. Jelas karena ia tampak seperti seorang kaisar dewa awal yang baru datang. Harta karun rahasia senjata, gumam Lo Feng memasuki toko lain. Petugas menjelaskan cepat. Untuk tingkat Kaisar Dewa awal, harganya mulai 2000 kristal primordial. Biasanya dipakai para Raja Dewa tingkat puncak. Lo Feng tersenyum kecil. Serangan standarnya saja sudah jauh di atas itu. Ia berpindah ke rak lain. Harta karun rahasia bawaan. Harga-harganya melonjak drastis. Lo Feng teringat salah satunya, yaitu dunia palem milik sekte Sungai Pedang. Harta itu luar biasa kuat, tapi ia tahu dirinya belum mampu membawanya. Ini harta yang sangat populer, kata seorang pelayan.
keamanan, melindungi dari pencurian. Bahkan sebagian besar kaisar dewa punya satu. Berapa harganya? Tanya Lo Feng. 100.000 kristal primordial, harga seragam di seluruh kota Yulan. Lo Feng berbalik tanpa berkata apa-apa. 100.000, uang itu saja masih pinjaman. Tidak ada alasan untuk membeli tempat penyimpanan ruang hanya agar aman dari pencuri. Ia melihat banyak harta yang terbuat dari saripati kehidupan primordial bawaan. Efeknya jauh lebih kuat daripada kristal primordial, dan tentu saja harganya jauh lebih gila. Dari rak lain, petugas memperhatikan sebuah harta, senjata Dewa Wuxiang. Harta ini bisa mencetak pola rahasia apapun, kata petugas dengan semangat. Dalam pertempuran, bisa berubah sesuka hati. Untuk kultivasi, bisa memverifikasi pemahaman Anda terhadap pola-pola mendalam. Kedua mata Lo Feng memancarkan minat. Berapa harganya? Sang petugas menjawab, 50 juta kristal primordial. Lo Feng langsung terdiam. Itu lebih mahal dari set lengkap harta karun rahasia Kaisar Dewa sempurna. Karena banyak kaisar dewa yang ingin menanamkan wawasan mereka terhadap sisa-sisa kehidupan primordial tingkat dunia, jawab sang petugas. Godaan ada di mana-mana. Sayangnya, Lo Feng masih terlalu miskin. Waktu berlalu, saat terbang di kota dalam, Lo Feng tidak menyadari sebuah sosok kecil jauh di belakangnya. Melihat Lo Feng, sosok itu tertawa kecil. Pendatang baru, tahap awal Kaisar Dewa, harta karunnya pasti lumayan. Ia pun bergerak. Ada yang aneh, gumam Lo Feng. Dia memperlambat terbangnya, namun ia tak melihat apapun. Di sisi lain, sosok kecil itu mengerutkan dahi. Mengapa tubuhnya seperti dunia yang penuh? Aku tak bisa menembusnya. Ia mengeluarkan serangga berwarna darah. Harta kesayanganku, masuklah, ambil semuanya. Serangga itu menghilang dan menembus langsung ke dunia batin Lo Feng. Di dalam dunia batin, kelima avatar Lo Feng berkumpul. 4 duduk bersila. 1 yaitu avatar dunia tersembunyi dalam tubuh luar. Avatar langit dan bumi mendecak. Ia langsung melebur ke seluruh dunia batin. Membran dunia mengencang, menebal, menahan, dan memperkuat. Serangga itu sontak panik. Apa-apaan ini? Rasanya seperti terjebak dalam lem. Ia menyapu seluruh dunia dalam mencari harta, namun tak menemukan apapun. Avatar yang lain menatapnya datar dan berkata, bahkan 5.000 kristal primordial disembunyikan avatar waktu di tubuh masa depan. Cobalah kau cari. Serangga itu berusaha. Ia menabrak membran dunia, tak bisa keluar. Celaka, bisa masuk tapi tak bisa keluar. Dan di luar, Lo Feng hanya tersenyum tipis. Serangga berwarna darah itu berkedip hilang muncul di udara, terus menabrak dinding membran dunia batin Lo Feng. Namun setiap percobaannya selalu gagal. Membran dunia itu terlalu tebal dan tak tergoyahkan. Lihat itu, ucap salah satu avatar Lo Feng sambil menyilangkan tangan. Benar kata orang, pencuri di kota Yulan memang lihai, sambung avatar lainnya. Avatar ketiga terkekeh, tekniknya bagus, cuma sayang salah pilih target. Aku minta keluar, serangga berwarna darah itu berteriak. Aku tidak akan mengganggumu lagi, sungguh. Ketiga avatar Lo Feng saling melirik dan tertawa kecil. Kau menyusup seenaknya ke dunia batinku, kata salah satu avatar. Dan sekarang kau ingin kabur, itu sudah terlambat. Wajah serangga itu tampak penuh amarah. Sayap-sayap kecilnya bergetar. Ia menghilang dan muncul tepat di depan avatar cahaya surgawi. Pilihan yang salah, gumam Lo Feng. Avatar cahaya surgawi adalah yang paling tidak dapat dihancurkan dari 5 avatar Lo Feng. Tubuhnya seperti harta karun rahasia tingkat senjata dewa. Tekanan energi yang dimilikinya sangat besar hingga setiap tahap pemadatan tubuhnya membutuhkan kehendak spiritual tingkat ekstrim.
serangga berwarna darah itu menerjang, bagaikan dua harta karun rahasia bertubrukan. Tidak ada yang terluka. Seharusnya avatar itu yang paling lemah dari sisi energi. Seru serangga itu tidak percaya. Avatar langit dan bumi menyatu dengan dunia batin. Saat itu juga energi langit dan bumi melonjak, membentuk penggiling raksasa. Pelat raksasa itu menekan serangga berwarna darah itu dari segala arah. Lepaskan aku, serangga itu meronta, tetapi tubuhnya yang juga seperti harta karun rahasia bertahan dari tekanan. Loveng mengernyit, menarik juga. Makhluk kecil ini memang keras kepala. Avatar kausalitas, matanya berubah menjadi gelap. Teknik pembunuhan kutukan pun dilepaskan. Dalam sekejap, kutukan tak kasat mata melesat dan merasuki serangga darah itu. Serangga itu menjerit pedih, auranya langsung melemah. "Berhenti, cukup!" teriaknya panik. Loveng terkejut. "Apakah kau masih bertahan dari kutukanku? Sungguh menarik, ayo kita coba lagi." Jangan, aku menyerah, aku sungguh menyerah," seru si serangga buru-buru. "Kalau aku mati, majikanku juga akan terluka parah." Avatar Loveng mendekat. "Apakah itu masalah untukku? Aku bersedia mengganti rugi," kata serangga itu gemetar. "Berapa?" tanya Loveng dengan datar. 10.000 kristal primordial, jawab si serangga ragu-ragu. Loveng mencibir. "Seranggamu ini mirip avatar, bukan makhluk biasa. Nilainya jauh lebih tinggi dari harta karun rahasia biasa." Ia menunjuk tepat ke wajah serangga itu. "Aku tak minta banyak, 200.000 kristal primordial, kurang satu aku habisi sekarang." Serangga itu menjadi histeris. 3 tarikan napas, ujar Loveng. "Kalau tidak setuju, mati saja." "Baiklah, aku setuju," teriak serangga berwarna darah itu putus asa. "Bagus," kata Loveng. "Kirim ke rumah guaku nanti. Setelah aku terima, seranggamu akan kembali." Serangga itu hanya bisa pasrah. Beberapa saat kemudian, di rumah gua Loveng, Kaisar Qing menatap Loveng lebar-lebar. "Kau apakah menjebak serangga pencuri itu? Sungguh luar biasa." "Dia menyusup tanpa suara," jawab Loveng santai. "Tapi begitu masuk dia tidak bisa keluar." Kaisar Qing menatap dalam. "Kau baru sehari di kota Yulan, tapi mereka sudah tahu namamu. Itu berarti mereka punya hubungan dengan para petinggi aula tetua. Apakah kau menyarankan aku tidak menerima 200.000 kristal itu?" tanya Loveng. "Terima saja," jawab Kaisar Qing sambil tersenyum miring. "Kita yang berasal dari alam sumber tidak perlu takut pada pencuri kecil seperti mereka. Tapi awas, mereka pasti akan mengincarmu setelah ini." Loveng mengangguk. Kalau mereka cari masalah, mereka harus siap bayar harga. Tak lama, sebuah sosok berjubah hitam dipenuhi kabut di dalamnya muncul di pintu rumah goa. "Loveng," suara itu bergaung, "apakah kau yakin menginginkan 200.000 kristal primordial?" Loveng menjawab tenang, "Kalau tak mau beri, silahkan pergi." Kaisar Qing berdiri di sampingnya, diam, namun tekanan keberadaannya cukup membuat udara bergetar. Kabut itu mengeluarkan kantong penyimpanan. "Ini, periksa sendiri." Loveng menembus isinya dengan kesadarannya, lalu ia mengangguk. Ia pun melepaskan serangga darah itu. Begitu keluar, makhluk kecil itu langsung kabur secepat kilat. Sosok berjubah hitam berbalik dan pergi tanpa suara. Di tempat lain, si serangga kecil mengeluh getir. Kabut berjubah hitam menatapnya dingin. "Kegagalanmu karena kelalaianmu sendiri. Jangan menyalahkan intelijen. Tunggu kesempatan." Amati Loveng.
Begitu kau tahu harta terpentingnya, beritahu aku, kita akan mencuri semuanya. Dan kali ini, aku beri kau 1/10. Serangga kecil itu menggertakkan gigi, namun mengangguk. Beberapa hari kemudian, Loveng tersenyum puas. Sudah waktunya belanja besar-besaran. Selama 3 hari ia keluar masuk toko, melihat-lihat, menawar, membeli, tanpa pernah membawa lebih dari 5.000 kristal setiap kali demi keamanan. Hasilnya, lebih dari 300 sisa kehidupan primordial bawaan terkumpul. Darah, bulu, tulang, semua dengan misteri mendalam yang bisa ia serap. Loveng duduk bersila, menatap tumpukan sumber daya itu. Waktunya mulai kultivasi secara tertutup. Oke guys, sampai sini dulu. Maaf banget ya, kemarin Mimin libur sehari karena kecapean. Ya, sungguh membagongkan.